Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fulkia Hidayah, lalu teman saya Estu Marsio Putri Sutarya, Elisha Syafira Fuad, dan Ariza Alkisti. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Geografi, Sejarah, Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi Sosial. Baik, materi yang pertama adalah konsep dasar geografi dan bagaimana aplikasi konsep geografi pada pendidikan anak usia dini. Pengertian geografi dan objek studi geografi. Pengertian geografi adalah menurut Eratosthenes, kata geo dan graphein, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan. Pengertian bumi dalam geografi tersebut tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Oleh karena itu, dalam hal gejala dan proses kehidupan melibatkan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia sebagai penghuni bumi tersebut. Selanjutnya yaitu objek studi geografi menurut Astawah dalam Ikatan Geografi Indonesia. Secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi ada dua. Yang pertama itu adalah objek material. Objek material itu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik bersifat benda mati maupun benda hidup beserta lingkungannya. Yaitu ada 5. Yang pertama itu atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi, litosfer atau kulit bumi, hidrosfer air, biosfer hewan dan tumbuhan, atmosfer yaitu manusia. Selanjutnya objek formal. Objek formal ialah cara pandang, cara berpikir, atau analisis terhadap segi materialnya. Cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam geografi untuk mengkaji objek material yaitu yang pertama adalah analisis keruangan atau fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Yang kedua, analisis ekologi atau kelingkungan. Yang ketiga, analisis kompleks wilayah atau kewilayahan atau konsep regional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi. Menurut Supardan, geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam 2 subdisiplin yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik yaitu meliputi gejala alam atau segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan pola dalam lingkungan dan muka bumi. Contohnya seperti meteorologi yaitu ilmu tentang cuaca, geologi ilmu tentang bumi, klimatologi ilmu tentang iklim, oceanografi ilmu tentang kelautan, dan hidrologi ilmu tentang air. Selanjutnya itu ada geografi manusia. Geografi manusia itu adalah pola pemukiman masyarakat, contohnya seperti pola pemukiman masyarakat di daerah pesisir, sungai, lalu kepadatan jumlah penduduk, pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat mempelajari geografi. Yang pertama itu manfaatnya adalah subjektivisme, yaitu kegunaan geografi bagi manusia jika seorang geograf ingin menjadikan suatu wilayah tertentu sebagai daerah pemukiman, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air dan tanah, kondisi sosial pada pemukiman tersebut. Lalu manfaat selanjutnya adalah objektivisme logis. Jadi contohnya dengan geografi dapat melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum Mediteran, seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam, letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat dalam segi pandang nilai estetika. Nah, nilai estetika ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya.
Misalnya, jika kita tidak beretika dalam menggunakan wilayah, maka bisa saja terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sejarah dan aplikasi konsep sejarah pada anak usia dini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah. Nah, sejarah adalah ilmu atau yang mempelajari tentang masa lampau, berupa peristiwa, pengalaman kolektif, maupun riwayat masa lampau tersebut. Nah, kata kunci dalam pengertian sejarah itu terletak pada masa lampau tersebut. Nah, sejarah ini suatu yang merupakan dinamis, yang berkembang terus-menerus sesuai zamannya. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang dibaca syajarah, artinya pohon kayu. Nah, pohon kayu ini adalah suatu kejadian perkembangan atau pertumbuhan dalam suatu kesinambungan. Nah, selanjutnya di sini ada objek studi sejarah. Nah, secara keilmuan sejarah memiliki dua objek studi, yaitu objek formal dan objek material. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua objek tersebut, yaitu di sini pertama itu objek material. Apa sih yang dimaksud dengan objek material? Nah, yang objek material ini merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Nah, sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek material, yaitu seperti aktivitas yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat mempelajari sejarah. Nah, pertama ada ruang lingkup sejarah. Menurut Samsudin dan Burkett dalam Supardan mengelompokkan dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, ekonomi, kebudayaan, demografi, politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, dan sejarah psikologi histori, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Baik, di sini selanjutnya ada manfaat mempelajari sejarah. Nah, menurut Kartodirjo dan Kontowijoyo dalam Astawak, pada hakikatnya sejarah memiliki dua nilai guna yang menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini ada 3 sejarah. Yang pertama ini sejarah sebagai ilmu yang terbuka. Nah, keterbukaan ini membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah. Lalu yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Nah, memperhatikan kegunaan tersebut secara intrinsik dapat ditemukan bahwa sejarah memiliki kegunaan yang edukatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini terbagi menjadi 2, yaitu inspiratif dan kegunaan reaktif. Di sini saya akan menjelaskan inspiratif. Inspiratif itu sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran berbagai peristiwa pada masa lampau, akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. Lalu selanjutnya di sini kegunaan reaktif. Kegunaan reaktif itu situs-situs sejarah dan prasejarah, di samping sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian atau nasional. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat pembelajaran sejarah untuk anak usia dini dan tujuan pembelajaran sejarah untuk anak usia dini. Nah, terdapat 3 manfaat untuk pembelajaran sejarah anak usia dini, yaitu 1. Sebagai sarana pendidikan, 2. Untuk mengembangkan potensi berpikir pada anak, ketiga, mengenalin adanya keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Nah, yang pertama itu sebagai sarana pendidikan. Nah, pengajar sejarah termasuk pengajar normatif
karena tujuan dan sasarannya lebih ditunjukkan pada segi-segi normatif, yaitu seperti segi nilai dan makna. Lalu yang kedua ini untuk mengembangkan kompetensi untuk berpikir anak. Nah, melalui pengajaran sejarah, siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau. Lalu yang ketiga, mengenalin adanya keberagaman dalam hidup masyarakat. Nah, anak menyadarin adanya keberagaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandangan yang berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan mempelajari sejarah untuk anak usia dini. Terdapat 5 tujuan mempelajari sejarah, yaitu yang pertama, membangun kesadaran anak tentang pentingnya waktu dan tempat. Lalu kedua, melatih dan kritis pada anak. Dan ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan anak terhadap peninggalan sejarah. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Kelima, anak memperoleh pemahaman, ilmu, dan memupuk pemikiran historis dan pemahaman sejarah. Nah, di sini membangun kesadaran anak tentang pentingnya waktu dan tempat, yaitu merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Contohnya seperti tempat tanggal lahir pada anak. Nah, kita sebagai pendidik atau orang tua, kita harus memberitahu kepada anak bahwa mereka lahir, misalnya lahir pada tanggal sekian, di tempat mana, dan itu. Dan mereka bakal ngerasa itu termasuk dari sejarah mereka dilahirkan gitu. Lalu yang kedua ini melatih daya kritis pada anak. Nah, melatih daya kritis pada anak itu seperti contohnya menstimulus anak melalui bercerita untuk bertanya tentang asal-usul sejarah, seperti sejarah tentang pahlawan gitu. Lalu yang ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan anak terhadap peninggalan sejarah. Nah, sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Contohnya kita bermain permainan tradisional atau ke museum-museum yang tempat sejarah-sejarah gitu. Lalu keempat, menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Nah, maksud dari ini yaitu sebagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cita tanah air. Contohnya seperti memperingatkan hari kemerdekaan. Kita harus memperingatkan hari kemerdekaan, memberitahu kepada anak-anak bagaimana cara Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya gitu. Lalu yang terakhir, anak memperoleh pemahaman ilmu dan memupuk pemikiran historis dalam pemahaman sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang antropologi. Para ahli antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan juga untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dan untuk cabang-cabang antropologi itu tersendiri, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Antropologi bukan satu-satunya ilmu yang mempelajari tentang manusia, sebab objek material semua ilmu sosial adalah manusia. Tujuan antropologi yaitu secara keilmuan, antropologi sangat bermanfaat dalam rangka memahami keanekaragaman manusia dan kemanusiaannya. Baik, materi selanjutnya adalah konsep dasar sosiologi dan aplikasi konsep sosiologi pada anak usia dini. Pengertian dan objek studi sosiologi. Pengertian sosiologi. Setiadi dan Kolib menjelaskan bahwa kata sosiologi berasal dari kata Latin socius yang artinya teman dan dari bahasa Yunani logos artinya ilmu. Diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Causes de Philosophie Positive karangan Auguste Comte.
Sosiologi ialah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, yang berakibat pada lahirnya pola-pola sosial, diantaranya nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada objek studi sosiologi. Yang pertama adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, berkesinambungan, serta melakukan interaksi dengan keinginan-keinginan dan perasaannya sehingga timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur antara hubungan antar manusia tadi dan mempunyai identitas dan tujuan bersama. Selanjutnya adalah merupakan satu kesatuan antara masyarakat dan masyarakat lain, antara kelompok dan kelompok lain. Selanjutnya mempunyai sistem hidup bersama yang melahirkan kebudayaan, nilai norma yang berlaku dan mengikat setiap anggota masyarakat. Selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi. Menurut Supardan, secara tematis, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa subdisiplin ilmu sosiologi, yaitu seperti ilmu sosiologi pedesaan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi militer, sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, dan sosiologi seni. Lalu kita ada tujuan dan manfaat sosiologi. Dalam hal ini tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budayanya. Jadi tujuan dan manfaat kita mempelajari sosiologi itu adalah supaya kita memahami dan kita dapat beradaptasi dengan lingkungan, memahami bagaimana sikap-sikap masyarakat, norma-norma, nilai-nilai yang ada di sekitar lingkungan kita atau sekitar lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi sosial dan aplikasi konsep dasar psikologi sosial untuk audit. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial. Menurut Harold A. Phelps, psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikososial itu seperti yang telah dikemukakan tadi, meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Mengenai psikososial ini, selanjutnya, secara singkat, Craig Caulfield dan Balchay mengemukakan psikososial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang peristiwa perilaku antar personal. Ungkapan ini tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Phelps tadi. Titik berat perhatian kajiannya itu tertuju pada perilaku manusia dalam hubungan sosialnya. Menurut Sidabutar, Darmawan, dan Purwandari, definisi psikososial adalah hubungan yang dinamis antara kondisi psikologis dan sosial individu. Setelah kita membicarakan apa dan bagaimana psikososial itu, selanjutnya marilah kita perhatikan konsep-konsep dasar psikososial itu yang menjadi salah satu bagian dan kajian ilmu sosial. Konsep-konsep dasar tersebut dapat diikuti berikut ini. Yang pertama ada emosi terhadap objek sosial, yang kedua ada perhatian, ketiga ada minat, keempat kemauan, kelima motivasi, keenam kecerdasan dalam menanggapi persoalan, ketujuh ada penghayatan, kedelapan ada kesadaran, kesembilan ada harga diri, 10 ada sikap mental, yang ke-11 ada kepribadian, dan 12
masih banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita gali lebih lanjut. Yang kedua, ada objek studi psikososial. Psikologi sosial yang menjadi objek studinya adalah segala tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial atau lingkungan sosialnya. Oleh karenanya, masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial atau perangsang sosial. Hal ini bisa dipahami karena psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi. Nah, yang ketiga ada ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama, ruang lingkupnya itu ada pengaruh seorang individu terhadap yang lainnya. Yang kedua, ada pengaruh suatu kelompok terhadap anggota-anggotanya. Yang ketiga, ada pengaruh individu terhadap kelompoknya. Dan yang terakhir, ada pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Nah, materi yang terakhir ada manfaat psikologi sosial. Hadirnya keilmuan psikologi sosial ditujukan untuk memberikan manfaat terhadap perubahan perilaku manusia dalam kehidupan bersosial dan juga meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah manfaat yang didapat dari mempelajari psikologi sosial dan menerapkannya dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu ada memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ada mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga, ada memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, ada sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam masyarakat dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.